Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Hermanto dari kelas 7P42. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis cybercrime. Pengertian cybercrime. Cybercrime, atau kejahatan di dunia maya, adalah jenis kejahatan yang dilakukan melalui komputer dan jaringan. Komputer sendiri merupakan alat utama untuk melakukan cybercrime ini. Tetapi seringkali komputer juga dijadikan sebagai target dari kejahatan ini. Biasanya, cybercrime membahayakan seseorang karena pencurian data hingga keuangan. Berikut jenis-jenis cybercrime. 1. Phishing. Phishing adalah bentuk penipuan online di mana penipu mencoba untuk mendapatkan informasi pribadi dan rahasia dari individu dengan cara memalsukan diri mereka sebagai entitas terpercaya. Biasanya, penipu melakukan hal ini dengan mengirimkan pesan palsu melalui email, pesan teks, atau pesan instan, atau bahkan dengan membuat situs web palsu yang tampak seperti situs web resmi entitas yang ditiru. Tujuan umum dari phishing adalah untuk mencuri informasi sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, nomor rekening bank, atau informasi pribadi lainnya. Setelah mendapatkan informasi ini, penipu dapat menggunakannya untuk tujuan penipuan, pencurian identitas, atau penyalahgunaan keuangan. Phishing dapat memanfaatkan taktik manipulatif seperti menciptakan ketakutan atau urgensi untuk mendorong korban agar memberikan informasi mereka. Pesan phishing seringkali terlihat sangat meyakinkan dan sulit dibedakan dari komunikasi resmi yang sebenarnya, seperti email palsu dari bank, penyedia layanan email, toko online, atau bahkan situs web media sosial. Phishing adalah ancaman serius dalam dunia online, dan penting untuk menjaga kewaspadaan dan kebijaksanaan saat berhadapan dengan pesan atau situs web yang mencurigakan. 2. Malware adalah singkatan dari malicious software, perangkat lunak jahat, dan merujuk pada segala jenis perangkat lunak yang dirancang dengan maksud merusak, mengganggu, atau mencuri informasi dari komputer atau perangkat digital lainnya. Malware adalah perangkat lunak yang dibuat dan digunakan oleh penjahat siber atau pihak yang bermaksud jahat untuk melakukan berbagai jenis aktivitas merusak. Berikut adalah beberapa contoh jenis malware yang umum. Virus worm, trojan, ransomware, spyware, adware, rootkit. 3. Cyberbullying, juga dikenal sebagai bullying siber atau cyber harassment, merujuk pada tindakan penggunaan teknologi digital, seperti media sosial, pesan teks, atau platform online lainnya, untuk mengintimidasi, merendahkan, atau mengganggu individu atau kelompok. Ini melibatkan serangkaian perilaku jahat dan agresif yang bertujuan untuk menyakiti atau merugikan korban secara emosional atau psikologis. Cyberbullying sering terjadi dalam lingkungan online, tetapi dampaknya dapat sangat nyata dan merugikan. Contoh perilaku cyberbullying meliputi 1. Penghinaan, menghina atau merendahkan seseorang dengan kata-kata kasar, berlebihan, atau menghina di media sosial atau melalui pesan teks. 2. Pelecehan, mengirimi pesan yang tidak diinginkan atau gambar eksplisit kepada seseorang dengan tujuan merasa tidak nyaman atau terganggu. 3. Pelecehan secara berulang, menargetkan seseorang dengan pesan atau komentar yang merendahkan secara berulang kali. 4. Pembuatan situs web atau akun palsu yang ditujukan untuk mengolok-olok atau merendahkan seseorang. 4. Identity theft, atau pencurian identitas, adalah tindakan ilegal di mana seseorang atau pihak yang tidak sah menggunakan informasi pribadi seseorang, seperti nama, nomor identitas, nomor kartu kredit, atau informasi keuangan lainnya, dengan tujuan untuk melakukan penipuan atau aktivitas kriminal lainnya atas nama korban. Pencuri identitas ini mencoba untuk berpura-pura menjadi korban dan seringkali mencuri informasi tersebut dari berbagai sumber, termasuk dokumen fisik, data digital, atau informasi yang dikumpulkan secara online. Pencurian identitas dapat mencakup berbagai jenis tindakan, termasuk 1. Penggunaan kartu kredit atau rekening bank secara ilegal. Pencuri identitas dapat menggunakan informasi kartu kredit atau rekening bank korban untuk melakukan pembelian, penarikan uang,
atau transaksi keuangan lainnya tanpa izin korban. 2. Pendaftaran akun palsu atau pembuatan dokumen palsu. Pencuri identitas dapat menggunakan informasi pribadi korban untuk membuat akun palsu, seperti akun email, media sosial, atau akun keuangan. Mereka juga bisa membuat dokumen palsu, seperti SIM atau paspor. 3. Pengajuan pinjaman atau kredit. Pencuri identitas dapat mengajukan pinjaman atau kredit atas nama korban, yang dapat merusak reputasi kredit korban jika pembayaran tidak dilakukan. 4. Penipuan pajak atau manfaat sosial. Pencuri identitas dapat mengajukan pengembalian pajak atau manfaat sosial atas nama korban, mencuri uang dari pemerintah atau organisasi. 5. Hacking adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada aktivitas di mana seseorang, yang disebut hacker, mencoba untuk mengakses atau mengontrol sistem komputer, jaringan, perangkat, atau aplikasi lainnya tanpa izin atau tanpa otorisasi. Aktivitas hacking dapat berkisar dari kegiatan yang bersifat kreatif dan legal hingga upaya yang jelas ilegal dan berpotensi merusak. Hacking tidak selalu bersifat negatif. Banyak hacker etis yang melakukan pengujian keamanan dan pekerjaan terkait keamanan siber dengan izin dan tujuan yang sah. Ada beberapa jenis hacking, termasuk 1. Hacking etis. Hacking yang dilakukan dengan izin untuk mengidentifikasi dan mengatasi kelemahan keamanan dalam sistem atau jaringan. Hacking etis seringkali dilakukan oleh profesional keamanan siber atau perusahaan keamanan siber yang disewa untuk tujuan ini. 2. Cracking. Ini adalah jenis hacking yang dilakukan untuk menghapus perlindungan atau kunci lisensi dari perangkat lunak komputer atau game. Tujuannya adalah untuk menghindari pembayaran atau lisensi sah. 3. Script kiddie. Ini adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada individu yang tidak memiliki pengetahuan teknis yang mendalam tetapi menggunakan alat atau skrip yang dibuat oleh hacker lain untuk melakukan serangan. Mereka seringkali tidak memahami sepenuhnya bagaimana serangan berfungsi. 4. Black hat hacking. Ini merujuk pada hacking yang dilakukan dengan niat jahat dan tujuan ilegal, seperti mencuri data, merusak sistem, atau melakukan aktivitas kriminal lainnya. Para pelaku black hat hacking seringkali melanggar hukum. 5. White hat hacking. Ini adalah hacking yang dilakukan oleh individu yang memiliki pengetahuan teknis yang tinggi dan menggunakan keterampilan mereka untuk tujuan yang sah, seperti menguji keamanan sistem atau membantu perusahaan dan organisasi melindungi diri dari serangan. 6. Cyber espionage, atau spionase siber, merujuk pada praktik mengumpulkan informasi rahasia, data penting, atau intelijen melalui kegiatan siber yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga intelijen, kelompok mata-mata, atau organisasi lainnya dengan tujuan mendapatkan keunggulan strategis atau informasi rahasia. Tujuan utama dari cyber espionage adalah mengumpulkan informasi tanpa diketahui oleh target atau sumber informasi. Beberapa contoh kegiatan yang sering terkait dengan cyber espionage meliputi 1. Pengintaian data. Mengumpulkan data sensitif, seperti rahasia perdagangan, rencana militer, atau rahasia pemerintah, dengan cara meretas sistem komputer atau jaringan yang memuat informasi tersebut. 2. Pencurian properti intelektual, mencuri rancangan produk, algoritma, atau resep rahasia untuk mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar. Cyber espionage seringkali melibatkan teknik tingkat tinggi dan canggih, dan seringkali dijalankan oleh entitas pemerintah atau lembaga intelijen yang memiliki sumber daya yang kuat. Kegiatan ini dapat melanggar hukum internasional dan mengarah pada konflik diplomatik atau tindakan balasan jika terdeteksi. Untuk melindungi diri dari serangan siber yang berpotensi terkait dengan spionase, perusahaan dan pemerintah sering melibatkan dalam upaya keamanan siber yang kuat. Ini melibatkan penggunaan teknologi keamanan, pemantauan lalu lintas jaringan, serta pendidikan dan pelatihan yang memadai untuk para pengguna komputer agar lebih waspada terhadap ancaman siber. 7. Carding adalah tindakan ilegal yang melibatkan penggunaan informasi kartu kredit atau kartu debit yang dicuri atau diperoleh dengan cara ilegal untuk melakukan pembelian atau transaksi secara tidak sah secara online. Orang yang melakukan carding disebut charder.
dan mereka sering mencoba memanfaatkan informasi kartu kredit yang diperoleh untuk mendapatkan barang atau layanan tanpa membayar atau untuk melakukan penipuan finansial. Carding adalah aktivitas ilegal yang melanggar hukum dan memiliki konsekuensi hukum serius. Tindakan ini merugikan pemegang kartu kredit yang menjadi korban, dan juga dapat merugikan bisnis dan penyedia layanan yang menerima pembayaran palsu. Pihak berwenang dan penegakan hukum di seluruh dunia secara aktif mengejar dan menindak charter dan jaringan yang terlibat dalam kegiatan ini. Proses carding umumnya melibatkan langkah-langkah berikut. 1. Perolehan informasi kartu. Charter biasanya memperoleh informasi kartu kredit, termasuk nomor kartu, tanggal kedaluarsa, nama pemegang kartu, dan kode keamanan, CVV-CVC. Dengan cara mencuri data tersebut dari transaksi pembayaran yang tidak sah, hacking situs web, atau membeli informasi kartu dari pasar gelap di dunia maya. 2. Verifikasi kartu. Sebelum menggunakannya, charter sering memverifikasi bahwa informasi kartu yang diperoleh masih valid dan dapat digunakan dengan mencoba melakukan pembelian kecil atau pengisian saldo kartu prabayar. 3. Pembelian barang atau layanan. Setelah informasi kartu dinyatakan valid, charter menggunakan informasi tersebut untuk melakukan pembelian barang atau layanan secara online. Mereka dapat membeli produk fisik, layanan digital, atau bahkan mata uang kripto dengan kartu kredit yang dicuri. 4. Penjualan atau penggunaan ulang. Beberapa charter menggunakan barang yang mereka beli untuk konsumsi pribadi, sementara yang lain dapat menjual barang-barang tersebut di pasar gelap atau di situs web ilegal. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.